Selamat sore, Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi Shalom Cornerstone. Shalom. Kita sama-sama datang di tempat ini dengan tujuan hanya untuk memandang Tuhan. Kita mau bertemu dan bertatapan muka dengan Dia. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai ibadah Cornerstone pada sore malam hari ini, kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu sekali lagi pada setiap kami. Kesempatan yang sangat indah ini. Engkau telah memperbolehkan kami berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Cornerstone pada sore malam hari ini Bapa. Kau perlengkapi setiap kami membuka hati kami Bapa. Tujuan kami di tempat ini hanya ingin bersyukur, memandang-Mu, bertemu dengan-Mu, dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berkata, amin, amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku, katakan kau Bapa yang baik, Bapakku yang kau sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang mau mengucap syukur angkat suaramu. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik. Terima kasih. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Kau penuh karunia Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur selalu Kepadamu Bapa. Yang mau mengucap syukur sama Tuhan, kita katakan ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
datang di tempat ini dengan rasa ungkapan syukur kami Bapa. Kami datang di tempat ini hanya ingin bertemu denganmu Tuhan. Berterima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan hari demi hari. Sungguh kami gak bisa hidup tanpamu Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Mari teman-temanku bersama-sama denganku. Kita sama-sama ungkapkan rasa syukur kita dari hati kita yang paling dalam. Katakan Bapa, terima kasih atas kesempatan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih atas keluarga. Bapa, terima kasih atas hari-hari yang telah Kau berikan pada kami. Oh Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur kami Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita teman-temanku. Oh katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Ini ungkapan syukur, ini bentuk syukur kami. Oh makanya waktu yang ada teman-temanku, rasakan ungkapan syukur-Mu buat anak kita. Oh kalamala syakala ya ralamo. Bukan hanya dengan suara yang indah, bukan dengan puji-pujian maupun permainan musik kita teman-temanku, tapi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Oh kalamala syakala ya ralamo. Oh Tuhan, ini kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian setiap kami. Haleluya. Sembah kami. Haleluya. Haleluya. Ini kehidupan kami Bapa. Hidup dengan rasa ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
altogether wonderful to me. Lebih lagi sama-sama angkat pujianmu. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Ini kami Tuhan, kami mau datang Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Bapa. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kembali kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu melalui pujian kami ini Tuhan, kami mau ucapkan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Cuma sendiri angkat pujian ini. How much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never
You're my God. Altogether worthy, altogether worthy, altogether worthy. Perlahan-lahan kau bangkit berdiri teman-teman dalam hadirat Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sama-sama ambil waktumu teman-teman, kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kita mau menyembahmu Tuhan Yesus seumur hidup kami Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau datang, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kau layak disembah. buat setiap kami Tuhan Yesus. Kau rela datang Tuhan ke dunia ini untuk menebus setiap kami Bapa. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau membalas cinta-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan Yesus. Sama-sama angkat kedua tangan-Mu teman-teman. Sama-sama kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau Tuhan hadir dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
sama-sama kembali angkat sembahmu teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau di dalam hidup kami. Yesus, Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kami mau serahkan Tuhan, pakai hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali angkat pujianmu teman-teman. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Cuma sendiri yang angkat pujian ini. Jesus, let your will be Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup setiap kami. Kamu menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. surrender into your hands. I surrender. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender
kalau sebentar kami mau muji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, teman-teman yang siap memuji Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan jempolnya tinggi-tinggi Cornerstone. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan. Katakan, hati bersyukur pasti hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Katakan, ku mengangkat tanganku. Kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Bagi kebaikan-Mu. Cornerstone. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Semuanya Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kita memujikan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku bersorak. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Angkat jempolmu tinggi-tinggi Cornerstone. Yo. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. 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 Yang merasakan kebaikan Tuhan malam hari ini boleh tepuk tangannya di atas kepala teman-teman. Engkau baik, sangat baik. Angkat jempolnya tinggi-tinggi teman-temanku. Kasih-Mu tak pernah Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat jempolmu tinggi-tinggi. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. 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 Sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Katakan Engkau baik. Sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini siapa yang bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita? Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku. Kita boleh kasih tos kanan kiri kita. Katakan lebih suka cita lagi buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on!
Boleh lambaikan tanganmu teman-temanku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi, sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oh, oh, masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kurang keras, masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan katakan yes. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Woo. Sama-sama nyanyikan. You are God as we lift you up. Yes. We won't stop. You are forever, Lord, overall. No
bersukacita karena Tuhan, katakan yes. Katakan yes. Silakan duduk kembali teman-temanku. Dan tiba saatnya teman-teman semua kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai setiap kami Tuhan. Engkau boleh melawat kami, ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini berguna untuk kerajaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
one moment and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you, Lord. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you, Lord. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I'm ready for you, God. Teman-teman sendiri yang angkat pujian ini. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. I came for you, Lord. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Angkat kedua tanganmu, teman-teman. Angkat pujian ini. Lord, let your spirit move. Have Your way in this hadir Tuhan di tempat ini. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Bangkit berdiri teman-teman sama-sama dalam hadirat Tuhan. In this place, Lord, we have come for you. We make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, malam hari ini Bapa. Kasih-Mu yang besar, yang luar biasa buat setiap kami dapat berkumpul di tempat ini. Kembali kami memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa, biarlah semua yang kami lakukan boleh menguatkan iman kami Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, memuji-Mu, kami mengingat betapa besar kebaikan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, berkati setiap kami mau buka setiap hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan, biarlah mulut lidah hamba-Mu Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Cornerstone. Malam hari ini saya senang karena diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman menyampaikan sedikit firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama bulan ini ya teman-teman, dengan tema tertanam. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Deeply Rooted in Christ. Sebelumnya, next. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali. Ini di layar ada gambar dari morfologi tumbuhan. Bagi yang dulu sekolahnya IPA, suka biologi, pasti ingat ya. Tumbuhan ini morfologinya atau bagian-bagian tumbuhannya ada yang memiliki akar. Yang paling bawah adalah akarnya. Lalu kemudian ada batangnya. Lalu ada buah, daun, bahkan ada juga yang memiliki bunga. Sebuah tumbuhan ini dapat hidup, dia kuncinya adalah di akarnya, teman-teman. Ketika akarnya ini tidak bertumbuh dengan baik, ketika akarnya ini tidak menancap dengan baik, tidak bertumbuh di lahan yang tepat, maka tumbuhan akan susah untuk bertumbuh. Bahkan tumbuhan bisa mati karena akarnya tidak bertumbuh dengan baik, tidak mendapatkan asupan makanan dengan baik. Mengapa malam ini saya membahas tentang tumbuhan? Karena tumbuhan ini di Mazmur ya, para pemazmur mengibaratkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang mengikut Kristus, kehidupan kita ini diibaratkan seperti tumbuhan. Kita buka di Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi pemazmur mengibaratkan kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Lebanon. Kenapa dua pohon ini diibaratkan seperti kehidupan kekristenan kita? Next. Pohon korma. Pohon korma ini kita tahu ya, tumbuh di iklim yang kering, bahkan kawasan yang sangat panas. Dan pohon korma ini mampu tumbuh hingga ketinggian 15 sampai 20 meter. Tetapi tahu nggak teman-teman, rahasia pohon korma ini bisa tumbuh setinggi itu? Karena pohon korma mempunyai akar yang kuat. Kalau teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya cara menanam pohon korma bagaimana. Pohon korma itu ditanam di lubang pasir. Jadi kalau kita mau nanam, kita cari lahan yang berpasir, lalu kita gali,
kita lubangi lahan itu, lalu kita tanam biji korma itu, benih korma itu di dalam lubang tersebut. Lalu kemudian kita tindih dengan batu. Kenapa kita tindih dengan batu? Supaya ketika benih korma itu mulai tumbuh akar, pohon korma ini tidak langsung bertumbuh ke atas. Karena dia tumbuh di lahan yang kering, maka dia harus mencari sumber air, teman-teman. Mencari sumber air. Di mana? Di dalam tanah. Sehingga batu itu akan menekan benih kurma itu, lalu akarnya akan masuk ke dalam tanah. Sehingga dia akan mencari sumber air untuk dia dapat bertumbuh. Ketika pohon korma ini sudah mendapatkan air, nutrisi, maka dia bisa mulai bertumbuh ke atas. Ketika akarnya sudah menancap kuat, dia akan mendorong batu itu ke atas. Sehingga batu itu jadi terangkat, teman-teman. Terangkat dan pohon korma itu dapat bertumbuh ke atas. Lalu bagaimana dengan pohon aras? Pohon aras tumbuh di dataran tinggi Lebanon. Kita tahu di dataran tinggi itu pasti ada yang pernah naik gunung atau bukit di sini. Yang sering naik gunung atau bukit, teman-teman pasti tahu struktur tanah di bukit di gunung umumnya gimana? Banyak batunya ya teman-teman ya. Kalau kita naik gunung di pegunungan pasti banyak batunya. Pohon aras ini dapat bertumbuh mencapai ketinggian sampai 40 meter. Rahasia pohon aras ini dapat bertumbuh juga sama teman-teman, dari akarnya. Ketika pohon aras ini ditanam, akarnya akan berusaha untuk mencari nutrisi sama. Sehingga dia harus menerobos bebatuan yang ada di tempatnya bertumbuh. Ketika akar itu mampu masuk ke sela-sela batu, dia mampu mencari makanan, sumber energi yang tepat, barulah pohon aras ini bertumbuh. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah sama dengan pohon kurma dan pohon aras. Kita harus bisa bertumbuh. Kita harus punya akar yang kuat supaya kita bisa bertumbuh seperti pohon kurma dan pohon aras. Lalu bagaimana caranya agar kita berakar kuat, bertumbuh dalam Kristus seperti pohon aras dan pohon kurma? Yang pertama, kita harus menyiapkan lahan kita. Lahan ini berbicara tentang hati kita. Kita harus menyiapkan hati kita. Ketika benih itu kita tanam di suatu lahan, haruslah lahan itu adalah lahan yang baik, teman-teman. Kalau lahan itu tidak baik, tentunya benih itu tidak akan bertumbuh. Dia tidak akan mendapatkan nutrisi. Bagaimana caranya supaya lahan hati kita ini baik? Tentunya ketika kita datang ke gereja, kita mulai baca firman Tuhan, kita mulai datang ke BYC, kita harus belajar untuk membersihkan hati kita dulu, teman-teman. Supaya lahan hati kita ini jadi lahan yang baik, kita harus singkirkan semua kotoran-kotoran yang dapat merusak lahan kita. Tentunya kita datang ke gereja harus punya motivasi yang betul. Kita harus punya motivasi, aku datang ke gereja untuk cari Tuhan. Aku datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Aku datang ke gereja untuk mendapatkan makanan rohani, karena kita butuh makanan rohani itu, teman-teman. Dengan makanan rohani itu, maka kita akan disegarkan, kita akan dikuatkan. Kenapa kita butuh makanan rohani? Karena kita manusia hidup tidak lepas dari masalah.
Terkadang masalah kita membuat kita kering secara rohani. Dengan kita datang beribadah, kita baca firman Tuhan, maka rohani kita yang kering kembali akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketika lahan kita sudah menjadi lahan yang baik, hati kita sudah menjadi hati yang baik, siap untuk ditanam, maka ketika kita datang ke gereja, kita datang ibadah, kita datang BYC, maka firman yang jatuh, yang disampaikan, tentunya pasti akan jatuh di tanah yang baik, di hati kita yang baik. Kalau kita belum menyiapkan lahan yang baik, hati kita masih keras, firman itu sulit bertumbuh, teman-teman. Kita akan menjadi ragu, kita akan menjadi kurang percaya, karena hati kita keras. Firman itu tidak bisa tertanam. Jangankan bertumbuh, tertanam dulu aja nggak bisa, teman-teman, karena lahan kita masih keras. Untuk itu kita butuh melunakkan hati kita supaya menjadi tanah yang gembur, tanah yang baik. Ketika benih itu ditanam, benih itu dapat bertumbuh. Lalu berikutnya, bagaimana kita dapat berakar kuat pada Kristus? Tentunya kita harus mau diproses. Ketika tanaman itu mulai bertumbuh, pasti tanaman juga akan mengalami proses pertumbuhan, yang namanya proses pertumbuhan, di mana dia harus menjalani proses. Kalau di sini teman-teman yang proses fotosintesis ya, tanaman butuh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, butuh udara, butuh O2, CO2. Selama proses itu tanaman juga pasti merasakan hal-hal yang tidak enak loh, teman-teman. Bayangkan ketika mereka butuh sinar matahari, tanaman harus dijemur. Panas enggak? Panas. Kalau tanaman bisa berbicara, enggak enak pasti. Mereka pasti merasakan kepanasan. Enggak enak. Begitu juga halnya kita. Supaya kita dapat bertumbuh, kita harus juga mengalami proses seperti tanaman. Kita harus mau ditempatkan dalam tekanan, masalah kehidupan. Kita enggak boleh lari, teman-teman. Masalah kehidupan yang kita alami, itu adalah bagian dari proses kita supaya kita dapat bertumbuh. Seperti halnya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah kita terima dalam hati kita sudah menyiapkan hati kita, dan sudah ditanam dalam hati kita. Kalau tidak diapa-apain benih itu, tentunya benih itu tidak akan bertumbuh, teman-teman. Justru dengan kita dalam tekanan, kita dalam masalah, firman Tuhan yang sudah kita terima, kita tanam dalam hati kita, harus kita lakukan, harus kita imani setiap hari, harus kita lakukan dengan tekun, supaya proses itu membuat hidup kita bertumbuh. Jangan karena ada masalah, terus hati kita menjadi keras kembali. Ketika ada masalah, kita mulai berhenti untuk berdoa. Kita mulai berhenti untuk pergi ke gereja. Kita mulai berhenti untuk ikut komunitas BYC. Tentunya hal-hal seperti itu akan membuat roh kita menjadi kering kembali. Membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani hidup kita. Lalu yang ketiga, bagaimana berakar kuat pada Kristus. Ketika kita sudah bertumbuh, kita mulai mengalami proses,
tanaman sudah mulai mengalami proses untuk bertumbuh, setelah tanaman sudah bertumbuh, tentunya dia akan bertahan untuk hidup, teman-teman. Ketika sebuah tanaman sudah bertumbuh tinggi, besar, tentunya pasti ada hal-hal yang mengganggu pertumbuhan mereka. Entah itu angin, hujan, panas. Mereka harus bertahan supaya mereka menghasilkan buah. Sama halnya dengan pohon korma. Ketika ditanam di lahan yang kering, musim yang kering bahkan ekstrim panas. Pohon korma harus bertahan supaya dia menghasilkan buah. Buah yang manis tentunya. Sama halnya dengan juga pohon aras. Pohon aras harus bertahan supaya dia dapat tumbuh tinggi. Supaya dia menghasilkan kualitas kayu yang bagus. Pohon aras ini pada zaman bangsa Israel, pohon aras ini digunakan sebagai apa? Pilar tiang di Bait Allah, teman-teman. Bayangin kalau misalkan pohon yang dipakai untuk pilar atau pondasi di Bait Allah, tentunya bukan pohon atau kayu yang sembarangan. Pastilah ketika membangun dipilih kayu yang kualitas yang terbaik pasti. Dan pohon aras ini juga pasti mempunyai nilai yang tinggi ketika digunakan untuk membangun Bait Allah. Bertahan ini dalam arti kita harus terus melakukan firman Tuhan. Meskipun keadaan kita terhimpit, keadaan kita tertekan, kita harus tetap bertahan menghadapi setiap proses yang kita jalani. Karena dengan bertahan, maka kita akan mendapatkan hasil. Ketika kita tidak bertahan dalam proses, tentunya proses akan terhenti di tengah-tengah, teman-teman. Ketika proses terhenti di tengah-tengah, kita nggak akan mendapatkan hasil apa-apa. Seperti pohon korma, kalau dia berhenti, maka dia nggak akan dapat buah yang manis, teman-teman. Di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita harus pegang janji Tuhan, bahwa ketika kita bertahan, berakar kuat dalam Kristus, kita imani janji Tuhan bahwa kita akan menerima janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Beberapa waktu ini saya juga sempat merenung. Ternyata kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apa? Dengan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Jangan selalu kita mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita mau Tuhan jawab. Enggak selalu, teman-teman. Kalau kita ingat kisah Daniel juga, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dengan iman lantang mereka berkata kepada raja bahwa sekalipun Tuhanku tidak menyelamatkan aku, sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung buatan raja. Begitu juga kita harus menyadari bahwa sekalipun kita tidak disembuhkan, sekalipun kita tidak lepas dari masalah, sekalipun masalah kita tidak hilang, sekalipun masalah kita bertambah banyak, sekalipun ekonomi kita belum baik, sekalipun apa yang kita harapkan belum tercapai, itu semua tidak mengukur betapa baiknya Tuhan buat kita, teman-teman.
Orang yang berakar kuat dalam Tuhan, tentunya pasti dia akan kuat dan tidak mudah goyah dan tumbang. Seperti pohon korma dan pohon aras. Ketika kita punya akar yang kuat menancap, kuat di dalam Tuhan, kita nggak akan goyang, teman-teman. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya, berharap bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Orang yang berakar kuat dalam Tuhan menghasilkan buah yang bagus dan manis. Seperti pohon korma. Ketika berakar kuat, mengalami proses, dan mampu bertahan, pohon korma menghasilkan buah yang manis. Pasti teman-teman pernah makan buah kurma ya? Adakah buah kurma yang rasanya kecut, tawar? Gak ada ya teman-teman. Pasti rasanya manis. Ketika kita bertahan dalam tekanan masalah hidup, percayalah bahwa ada hal manis yang sudah Tuhan sediakan buat kita di akhir proses itu. Jadi tetaplah bertahan. Bertahanlah sampai kita menghasilkan apa yang baik, apa yang manis. Orang yang berakar kuat dalam Tuhan juga bernilai mahal. Bernilai mahal di mata Tuhan, teman-teman. Teman-teman pernah membayangkan enggak sebuah gedung pencakar langit? Ketika arsiteknya mungkin ya, arsitek atau tim yang membangun sebuah gedung pencakar langit, pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari perencanaan, persiapan, bahkan proses pembangunannya. Dari tahapan itu yang saya sebutkan tadi, mana yang paling susah kira-kira teman-teman? Yang paling susah adalah menyiapkan pondasinya, teman-teman. Sebuah gedung pencakar langit tentunya bukan gedung yang tingginya hanya 20 meter, 50 meter, tapi bisa mencapai ketinggian 100 meter atau lebih, teman-teman. Ketika perencanaan pondasinya tidak baik, perencanaan pondasinya tidak tepat, maka pasti ketika dibangun gedung itu akan runtuh, teman-teman. Ketika mungkin musim berganti dari kemarau menjadi hujan, atau mungkin ada badai datang melanda, pastilah gedung itu akan roboh. Pembangunan pondasi ini itu juga paling susah loh, teman-teman. Karena selain harus dengan perhitungan yang cermat, sebuah pondasi gedung pencakar langit itu harus digali bukan hanya kedalaman 5 meter, 3 meter, enggak teman-teman. Tapi harus digali dalam. Supaya apa? Supaya pondasinya kuat, kokoh. Karena dia tertancap ke dalam tanah. Pernah nggak bayangin kalau selain susah bikin pondasi yang kita gali sampai dalam, mungkin kedalamannya bisa sampai 50 meter. Pasti juga mengeluarkan biaya yang banyak daripada kita membangun sebuah gedung yang pondasinya tidak terlalu dalam. Ketika kita menggali tanah sampai kedalaman 50 meter atau lebih, yang kita temui apa? Pasti bebatuan. Kita harus menghancurkan batu itu. Yang kita temui apa? Air bersumber dari mana-mana, air dalam tanah. Sehingga kita harus bikin tembok dulu supaya kita bisa membuat pondasinya di tengah-tengah. Dan proses itu tidak sebentar, teman-teman. Coba kalian amati
kalau ada pembangunan gedung yang tinggi ya teman-teman, yang paling lama adalah proses pembuatan pondasi. Ketika pondasi itu sudah jadi, lantai 1 sudah dibangun. Coba teman-teman kalau lewat ke tempat itu, kapan teman-teman lewat, nanti kapan gedung itu selesai. Pasti lebih cepat membangun ke atas daripada menyiapkan pondasinya, teman-teman. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita mengalami proses, ketika kita harus menancap dulu kuat pada Kristus, dengan kita ditempatkan dalam masalah, tekanan. Tuhan, kok lama sih prosesnya? Kenapa aku harus berakar terus? Kenapa Tuhan hidupku belum berubah Tuhan? Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Kenapa hidupku masih begini-begini aja? Kapan Tuhan? Kapan? Disitulah teman-teman harus menyadari bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita memiliki pondasi dan akar yang kuat. Ketika kita sudah memiliki pondasi dan akar yang kuat, maka bersiap-siaplah teman-teman untuk dibangun tinggi seperti gedung pencakar langit. Kalau teman-teman tidak berakar kuat, baru dibangun separuh, ada hujan angin, gedung itu akan roboh. Teman-teman akan roboh. Nikmati prosesnya Tuhan. Dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur. Firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, entah itu lewat ibadah di gereja, lewat pertemuan BYC, mungkin lewat media-media yang lain, tanamkan dalam hati kita. Pahami. Setiap hari renungkan firman itu supaya iman kita tumbuh. Itulah kenapa orang yang berakar di dalam Tuhan bernilai mahal. Karena prosesnya enggak mudah, teman-teman. Mungkin banyak kita mengorbankan tenaga, pikiran, fisik kita, waktu kita. Tuhan, aku tiap hari berdoa Tuhan, tapi Tuhan gak jawab-jawab, percuma buang-buang waktu. No. Kita sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit. Dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam setiap proses kehidupan kita, baik, buruk, susah, senang, selalu ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seolah-olahnya kita sendiri, tapi percayalah Tuhan, teman-teman, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Mungkin kita tidak mengalami perubahan dalam masalah kita. Tapi kita sedang dituntut Tuhan untuk apa? Tidak buru-buru. Tuhan sedang menolong kita. Saya pernah baca satu quote begini. Tuhan terkadang tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dengan tidak menjawab doa kita. Tuhan lebih tahu apa yang akan kita alami. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan,
dan itu tidak dijawab Tuhan. Padahal Tuhan, ini kan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Aku nggak minta yang aneh-aneh. Aku minta Tuhan, aku pengen sekolah di sekolah yang ini. Aku pengen diberkati Tuhan di usahaku. Aku pengen diberkati di sekolahku. Aku pengen cita-citaku menjadi apalah. Tapi Tuhan tidak jawab. Perlu kita sadari bahwa itulah cara Tuhan menolong kita dengan tidak menjawab doa kita. Karena Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan menjawab, kita bisa lupa dengan Tuhan. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bisa seenaknya sendiri. Kita merasa itu adalah kemampuanku. Kita akan merasa sombong. Oh, aku anak Tuhan, lihatlah ketika aku berdoa, Tuhan jawab doaku. Terkadang jujur dalam hati, saya pernah merasa seperti itu ketika saya berdoa dan Tuhan jawab. Ada timbul kesombongan dalam diriku. Oh ya iyalah, aku kan setiap hari sudah berdoa. Aku nangis sama Tuhan, tiap hari berdoa nangis sama Tuhan, minta. Dan sekarang Tuhan jawab, ya pantaslah karena aku sudah berusaha untuk mendekati Tuhan. Dari situ aku diingatkan bahwa David, kamu mulai sombong. Ketika doamu dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena kedekatan kita sama Tuhan, enggak. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Kenapa aku bilang kasih karunia Tuhan? Karena setelah aku selesai berdoa, aku melakukan dosa tidak? Pasti. Karena kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Entah setelah berdoa, aku keluar rumah, dipotong orang. Lalu orang itu kita maki. Woi, kurang ajar, motong-motong jalan orang. Woi, berantem kita sama orang. Apakah doa kita layak untuk didengar Tuhan? Harusnya enggak layak. Tapi karena kasih karunia, kita dilayakkan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mendengar doa kita. Jadi, bagaimana kita dapat berakar kuat di dalam Kristus? Yaitu siapkan lahan hati kita, supaya kita dapat menerima benih firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dapat bertumbuh di tanah hati kita yang subur. Mau diproses supaya kita bertumbuh seperti pohon dan mau bertahan dalam setiap proses yang kita alami. Saya undang teman-teman PAW naik ke mimbar. Next. Yang harus kita ingat adalah bahwa orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan setiap hari, selalu mampu berdiri teguh menghadapi badai hidup. Maksudnya apa berlutut? Kita seperti akar yang turun ke bawah. Kita merendahkan diri kita di kaki Tuhan setiap hari. Supaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Sehingga kita berakar kuat di dalam Kristus. Ketika badai hidup itu datang, angin taufan menghantam sebuah pohon. Pohon itu tidak akan tercabut, teman-teman. Seperti halnya kita tidak akan tercabut. Kita akan tetap berada setia di gereja ini. Kita nggak akan pindah-pindah gereja. Di gereja ini aku nggak dapat sesuatu, aku mau pindah aja. Di sana ternyata di gereja B aku nggak dapat sesuatu, aku pindah aja ke gereja C.
Itu artinya teman-teman tercabut, tidak berakar dan tertanam kuat. Firman Tuhan, sebelum saya akhiri, saya undang pemain musik untuk menyanyikan sebuah lagu. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu yang ku rindu. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Dirimu, pribadi yang mengasihiku. Malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk merenungkan 2023 tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi berakhir. Pernah nggak teman-teman mengalami masa-masa di mana teman-teman berada di titik terendah dalam hidup teman-teman? Mengalami masalah yang begitu hebat sehingga teman-teman benar-benar nggak mampu lagi, nggak sanggup atau hampir menyerah. Bagi teman-teman yang sudah melewati proses itu, ingatlah bahwa Tuhan sudah menyertai teman-teman ketika masa-masa itu. Bersyukurlah bahwa tanpa Tuhan, teman-teman tidak akan melalui proses itu hingga teman-teman bisa berdiri di tempat ini. Untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami masa-masa itu, sedang berada dalam titik terendah dalam hidup teman-teman, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah turun ke dalam dunia kegelapan, di mana dunia itu yang berada pada titik yang paling rendah. Karena Tuhan Yesus tahu kita semua akan mengalami dan berada pada titik terendah dalam hidup kita. Buat teman-teman yang saat ini berada dalam titik terendah dalam hidup kalian, merasa dalam kegelapan, malam ini saya mau sampaikan kabar baiknya bahwa ada Tuhan Yesus di situ, teman-teman. Tuhan sudah menunggu teman-teman di situ. Tuhan sudah lebih dulu berada di tempat itu. Teman-teman akan bersama dengan Tuhan melewati yang namanya kegelapan. Seringkali tanpa kita sadari, kita baru bisa kenal Tuhan justru dalam musim yang tidak mudah, teman-teman. Penuh dengan tekanan, bahkan mungkin keadaan yang sangat sulit. Mungkin teman-teman juga berada dalam kebuntuan. Dalam keadaan itulah Tuhan akan memperkenalkan Dia, yaitu Dia adalah jalan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, karena Dialah jalan. Jalan untuk setiap permasalahan kita. Di dalam ketakutanmu, Tuhan akan memperkenalkan bahwa Dialah sumber ketenanganmu. Di dalam keterbatasanmu, engkau akan mengenal bahwa Tuhan itu tidak terbatas, teman-teman. Bahkan dalam kegelapan, Tuhan akan memperkenalkan bahwa Dia itu adalah terang. Di dalam musim kesesakan, baru engkau akan mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Tetaplah tertanam kuat di dalam Tuhan dan jangan mudah tercabut oleh apapun keadaan dan masalah kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat firman Tuhan
pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat pesan yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Biarlah kami boleh tertanam Tuhan, semakin hari semakin kuat, akar kami semakin kuat menancap di dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap kami yang hari-hari ini mengalami masalah, bahkan kami yang mungkin mengalami titik terendah dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah lewat apa yang kami alami, kami menyadari bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan kami alami supaya kami dapat bertumbuh. Kami dapat berakar kuat, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk tetap bertahan Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mampu berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, menyertai kami, supaya kami tidak tercabut Tuhan. Ketika kami sudah tertanam kuat, kami tidak mau tercabut dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan Yesus yang menyertai, membukakan jalan. Untuk setiap ketakutan yang mereka alami Tuhan, Roh Kudus yang meyakinkan mereka bahwa Engkaulah kekuatan mereka ya Bapa. Buat setiap masa-masa yang gelap bagi mereka ya Bapa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa Engkaulah terang bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus berbicara setiap hari buat mereka, sehingga mereka tetap kuat, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Berhenti bukan memuji-Mu, takkan
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada sore malam hari ini yang luar biasa Tuhan. Kami bisa memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Juga terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami pada sore malam hari ini. Untuk kami bisa tertanam dan kami bisa bertumbuh dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami mau pakai firman-Mu ini Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa lebih mempunyai akar yang lebih dalam lagi. Supaya kami bisa lebih kuat lagi Tuhan. Teristimewa hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Engkau David yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan beliau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Yang bisa kami jalankan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini. Mulai dari WL, singer, pemain musik, choir, SM, multimedia, sound Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan yang hadir di tempat ini pada sore malam hari ini. Kami sungguh terberkati ya Bapa. Kami sungguh bisa menikmati ibadah ini. Dan kami bisa merasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami serahkan gereja Betani ke dalam tangan-Mu. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra. Untuk youth pastor kami, Iko Billy Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk membimbing kami semua ya Bapak, anak-anak-Mu ini Tuhan. Generasi muda-Mu di tempat ini Bapa. Biar Tuhan mereka yang Kau beri Tuhan bimbing setiap hari Tuhan. Setiap langkah mereka ya Bapa. Kau yang tuntun mereka Tuhan hari demi hari. Untuk bisa menuntun kami semua ini ya Bapa. Lebih cinta lagi akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana Tuhan, mereka melihat kami, mereka melihat Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan. Dengan semangat yang baru Tuhan. Kami mau lebih berapi-api lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau lebih semangat lagi, kami mau lebih hidup lagi Tuhan. Dan kami sungguh mau lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Oh teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.